Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah berjudul Keranda Terbang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Berlatar di tahun 2010, menjelang erupsi dahsyat Gunung Merapi, di kampungku santer terdengar adanya berita keranda terbang. Aku yang masih berumur muda belia saat itu, sama sekali tidak mengerti apa maksud dari keranda terbang. Namun kakekku yang memiliki ilmu kebatinan selalu memperingatiku agar tidak bermain ataupun keluar rumah lewat dari jam 7 malam. Pokoknya kamu harus manut sama perintah kakek buat gak keluyuran malam hari, Fit. Memangnya gak cukup waktu main kamu seharian dari pulang sekolah sampai menjelang maghrib? Ucap perintah kakek menolak rengekanku untuk bermain bersama teman-teman. Oh ya, biasanya tradisi di kampungku ini kalau ada peristiwa bulan purnama, anak-anak kecil sampai dengan anak remaja itu saling bermain di luar rumah. Karena cahaya bulan sedang terang-terangnya dan juga mereka menikmati keindahan langit di malam hari. Karena aku yang terus-menerus merengek untuk bermain keluar, kakek pun hanya bisa pasrah dan mengizinkanku untuk pergi bermain. Kakek sempat berpesan, jika aku ataupun teman-teman melihat ada keranda terbang, sebaiknya lari pulang dan jangan diikuti ataupun didekati. Karena niscaya kampung tersebut akan terkena bencana. Dan orang yang mengikuti keranda terbang tersebut tidak luput dari malapetaka. Ah, itu hanya mitos saja, kek. Tahun 2010 kok masih percaya sama hal-hal begitu. Ya udah, Fitri pamit main dulu ya. Assalamualaikum. Sahutku membalas perintah kakek dan langsung cepat-cepat berlari pergi karena sudah ditunggu oleh beberapa temanku di luar. Menjelang malam, langit semakin indah dipandang. Aku mengurungkan niatku untuk pulang ke rumah, padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 8.20 malam. Aku pun masih asik menikmati cahaya terang bulan yang ditemani oleh beberapa teman-temanku bercerita dan bersenda gurau. Ada pula beberapa anak kecil berusia sekitar 8-12 tahun yang masih asik bermain lari-larian. Menambah suasana hangat di kampung ketika malam hari. Tiba-tiba, di tengah suasana menyenangkan malam itu, pandanganku mulai terusik oleh sesuatu yang bergerak-gerak di balik semak-semak. Aku yang mulai penasaran sekaligus agak berwaspada, takut-takut kalau ada anjing hutan ataupun ular yang akan siap memangsa di balik semak. Langsung memberitahu teman-teman yang lain jika ada semak yang bergerak-gerak. Restu, kamu kan cowok, coba kamu lihat deh. Apa sih di balik semak-semak itu? Kok perasaanku nggak enak nih? Ucapku sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah yang dimaksud. Restu dan Amar langsung bangkit dan melihat menggunakan senter dari dekat semak yang menurutku tadi bergerak-gerak sendiri. Namun, setelah beberapa saat, mereka melihat di sekeliling tidak ada suatu apapun di sana. Kok aku nggak lihat ya? Ada yang bergerak-gerak ataupun yang mencurigakan di balik semak itu? Ucap Sela sambil ikut memantau dari belakang tubuh Amar. Duh Fit, kamu ini berlebihan deh. Mungkin aja kucing yang lewat, ya kan Mar? Jawab Restu dan disambut oleh anggukan kepala Amar. Aku membatin. Mungkin saja betul kata Amar dan Restu. Bisa jadi hanya kucing yang lewat. Sekitar 15 menit berlalu, pandanganku kembali diusik oleh sesuatu
yang kemudian bergerak-gerak lagi di balik semak-semak itu. "Sel, lihat itu, gerak-gerak lagi loh semak-semaknya," ucapku panik. Sambil menepuk-nepuk tangan Sela serta menunjuk jari telunjukku ke arah semak. Kok iya ya, gerak-gerak sendiri?" jawab Sela yang ikut bingung melihat apa yang kulihat sebelumnya. "Udahlah, mungkin juga kucing mau melahirkan kali. Kan tadi udah dilihat sama Amar dan Restu," timbal Hendy mencoba menenangkanku dengan Sela. "Iya, paling juga kucing," jawab Restu dengan nada datar. Aku dan Sela duduknya kini saling berdekatan. Kita pun saling merangkul karena merasa agak takut melihat keanehan tadi. Terkadang semak-semak itu bergerak-gerak kencang, tetapi jika diperhatikan, semak tersebut akan diam dengan sendirinya. Tepat pukul 9.15 malam, aku dan teman-teman yang lain beranjak pulang ke rumah. Suasana ramai dan suara tawa anak-anak kecil yang berlarian perlahan menjadi sepi karena mereka satu persatu sudah kembali pulang ke rumah masing-masing, dan berganti suara jangkrik serta burung hantu yang saling bersautan. Tiba-tiba, krak, krak, krak. Suara misterius kembali mengejutkan di balik semak yang bergerak-gerak. "Kucing kok iseng sih, ngagetin aja malam-malam gini. Biar aku kasih pelajaran," ucap Amar yang langsung spontan mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke sumber suara. Tak. Bunyi kerikil itu keras, terdengar seperti membentur sesuatu. Hanya memakan waktu beberapa saat, muncullah dari balik semak tersebut sebuah keranda yang bergerak dan perlahan melayang. "Astagfirullah, ya Allah, keranda terbang!" teriak kami semua ketakutan. Aku yang sudah panik dan lemes masih teringat akan pesan kakek agar tidak mendekati keranda terbang itu, dan langsung lari pulang ke rumah. Beruntung karena rumah kakekku dekat, tidak sampai 5 menit aku berlari, aku pun sudah tiba di depan pintu rumah yang rupa-rupanya ada kakek di sana sedang menungguku pulang. Dengan terbata-bata dan bercucuran peluh, aku menceritakan apa yang baru saja aku lihat bersama teman-teman yang lain. Mendengar hal itu, kakek langsung mengajakku masuk ke dalam dan memberikan aku segelas air hangat yang sudah didoakan. "Kamu kok ngeyel sih, Fit? Dikasih tahu, kakekmu ini sudah banyak makan asam garam. Jadi kalau kasih nasihat, mbok ya didengar toh." Aku hanya mengangguk mendengar kakek meneruskan pembicaraannya. "Ini pasti ada sangkut pautnya dengan bencana yang akan menimpa desa. Karena 3 hari sebelum desas-desus adanya kabar keranda terbang, kakek dimimpikan oleh seorang nenek-nenek yang memakai pakaian ala keraton menghampiri. Beliau mengatakan jika akan ada bencana alam yang luar biasa dahsyat hingga berdampak pada perekonomian rakyat. Beliau pun bertutur semestinya manusia harus terus menggantungkan hidupnya kepada Sang Maha Pencipta dan berserah diri serta berperilaku yang baik dalam konteks menjaga alam, peduli terhadap sesama dan saling tolong-menolong. Terakhir si nenek pun bertutur jika ada sebuah tanda yang tidak biasa muncul di kampung, sebaiknya warga tidak perlu khawatir, tetapi dekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa diberi pertolongan." Saat kakek sadar dari mimpi, kakek langsung teringat akan berita Gunung Merapi yang sebentar lagi akan meletus. "Ya Allah ya Rob, apa ini adalah sebuah pertanda darimu akan ada bencana yang menimpa desa? Semoga engkau menjauhkan kami dari murka amarahmu. Amin ya Rabbal Alamin," ucap doa di dalam hati kakek lirik. Aku yang masih penasaran kemudian menanyakan kembali apa sangkut pautnya keranda terbang dengan pertanda bencana alam kepada kakek. Dan kakek menghela nafasnya sebelum ia menjawab. "Jadi gini loh Fit, sebenarnya keranda terbang atau istilah Jawanya pagebluk, lampor dan sebagainya adalah sebuah pertanda yang dipercayai sejak zaman dahulu kala di tanah Jawa akan ada sebuah musibah yang menimpa desa. Musibah tersebut akan memakan korban jiwa ataupun akan berdampak pada perekonomian warga. Musibah itu sendiri bisa dari bencana alam ataupun wabah sakit penyakit. Sebagai contoh, inget nggak kamu waktu tahun 2002? Mungkin kamu lupa ya. Sewaktu wabah flu burung melanda, sempat beberapa warga
melihat adanya keranda terbang yang berkeliling di atas rumah, termasuk kakek saat itu yang juga melihat peristiwa tersebut ketika berada di pos ronda. Tak lama kemudian, wabah flu burung melanda desa, menyebabkan sebanyak 2 kandang bebek dan ayam kakek semuanya habis karena terjangkit virus flu, serta beberapa warga desa ada yang sampai meninggal. Belum lagi kerugian warga karena harus merelakan ternak unggas mereka habis tidak tersisa. Setelah banyak mendapatkan informasi dari kakek, aku yang sudah kelelahan izin pamit untuk segera pergi ke kamar dan memejamkan mata. Entah beberapa saat aku merebahkan badan dengan mata yang terpejam. Sayup-sayup, aku mendengar ada suara seperti benda yang jatuh. Brak, krak, krak, krak. Suara itu semakin jelas terngiang-ngiang di telingaku. Dan setelah beberapa kali, suara itu mengagetkanku. Aku baru tersadar jika itu adalah bunyi suara dari keranda terbang yang baru kulihat. Aku langsung pergi ke kamar kakek dan memintanya melihat keluar rumah, karena aku sangat yakin jika suara itu adalah suara dari keranda mayat yang terbang. Kakek dengan segera berlari keluar dan melihat ke atap rumah, namun tidak ada apa-apa. Dari luar rumah suara itu makin jelas terdengar, dan ternyata setelah ditelusuri, suara itu berasal dari rumah Amar yang hanya berselang 3 rumah dari rumahku. Aku mengikuti dari belakang langkah kaki kakek hingga berhenti tepat di depan rumah Amar yang masih menyala lampunya. Kek, tumben rumah Amar masih terang, padahal kan sekarang sudah malam. Biasanya jam segini keluarganya Amar pasti sudah tidur. Ucapku kembali membuka percakapan dengan kakek. Ada yang tidak beres ini. Kakek melihat ada keranda terbang di atap rumah Amar. Ucapan kakek sontak membuatku gemetar ketakutan. Aku mencoba melihat ke atas atap rumah Amar, namun tidak aku lihat ada fenomena penampakan keranda terbang. Hanya saja suara itu masih nyaring terdengar. Ayo Fit, jangan diam saja kamu, bantu kakek membacakan lantunan ayat suci surat Al-Baqarah. Setelah itu, ayo kita tanyakan sama keluarga Amar, apa semua baik-baik saja? Perasaan kakek tidak enak. Setelah aku mengikuti kakek melantunkan doa, aku dan kakek langsung mengetuk-ngetuk rumah Amar. Assalamualaikum, permisi Bu, Pak. Waalaikumsalam. Suara dari balik pintu menjawab salam serta membukakan pintu rumah. Oh, banyak Fitri. Sama Fitri toh. Tumben malam-malam begini bertamu. Ada apa toh? Iya, monggo masuk dulu, jawab Bu Sumi mempersilahkan kami berdua masuk. Nggak usah repot-repot Bu Sumi, kami cuma mau menanyakan apa Amar baik-baik saja, timpal kakek. Anu Mbah, tadi Amar katanya habis main sama teman-temannya. Tapi pas mau pulang, dia ngelihat keranda terbang, terus Amar lari. Sampai di rumah, kening dan badan Amar panas sekali Mbah. Dia terus meracau mengulang kata maaf, 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 sambil bergetar menggigil kedinginan. Lalu di mana sekarang Amar Bu Sumi? Bisa nggak bawa saya buat ketemu Amar? Saya mau coba menyembuhkan Amar, pinta kakek. Oh, boleh Mbah, Amar ada di kamar, sedang dikompres sama bapaknya tuh. Rencananya kalau panas Amar masih tinggi, besok Amar mau dibawa ke puskesmas saja Mbah, ucap Bu Sumi mempersilahkan kakek dan aku masuk ke kamar Amar. Tenang Bu, sakit Amar sepertinya bukan sakit medis. Ini cuma karena sawan lihat keranda terbang, jawab kakek datar. Loh, saya dan suami pikir Amar ini karena badannya panas tinggi, jadi mengigau dan berbicara tidak jelas Pak. Malahan suami saya bilang badan Amar panas karena masuk angin habis main di luar malam-malam, ungkap Bu Sumi. Tanpa berlama-lama, kakek segera menuju kamar Amar dan meminta izin untuk menyembuhkan Amar dengan media perantara air yang sudah didoakan, supaya Amar bisa cepat pulih kembali. Setelah Amar coba disembuhkan oleh kakek, benar saja panas Amar mulai mereda dan Amar bisa kembali tertidur. Kakek menjelaskan jika keranda terbang yang dilihat Amar dan teman-temanku adalah nyata adanya. Tidak perlu ditakutkan, karena itu adalah sebuah pertanda yang diberikan oleh alam.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepat di bulan Oktober, puncaknya tanggal 26, Gunung Merapi mengeluarkan erupsinya dan juga hujan abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitar Jawa Tengah. Kampungku yang berada di Cilacap, Majenang, ini juga tidak luput dari amukan si Gunung Merapi. Kabut tebal dan hutan abu vulkanik menyelimuti kampungku selama hampir 1 minggu. Akibatnya, warga mengalami kerugian besar karena banyak ternak yang mati dan juga gagal panen, serta kekurangan pasokan air bersih. Banyak pula warga yang mengeluhkan penyakit ispa karena udara bersih ikut tercemar abu vulkanik Gunung Merapi. Sesaat sebelum erupsi Merapi, tidak terhitung banyaknya gempa-gempa kecil yang terasa sampai di desaku. Namun beruntung, warga tidak ada yang menjadi korban ataupun adanya kerugian dari gempa-gempa susulan tersebut. Sebaliknya, petaka terjadi saat Merapi sudah erupsi. Akhir cerita dari kisah keranda terbang ini, aku mengambil kesimpulan jika sebenarnya keranda terbang adalah sebuah peringatan jika akan ada sebuah wabah penyakit ataupun malah bencana alam yang akan terjadi di waktu dekat. Tetapi aku pribadi tidak bisa menjustifikasi jika keranda terbang dalam kepercayaan di beberapa daerah adalah ulah iblis atau setan yang akan mencabut nyawa manusia, dan konon katanya sampai membuat orang yang melihat penampakan itu akan menjadi tidak waras atau hilang kesadaran. Karena kepercayaan dan sudut pandang setiap daerah terhadap fenomena keranda terbang adalah berbeda-beda. Nah, sekian cerita pengalaman keranda terbang. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa diambil sebagai contoh kehidupan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.